menyesuaikan. Kepencetnya simen. Katanya jadi suci nyedot darah lo. Jadi muda lagi cong, kan darah gue gampang awet muda cong. Kayaknya live-nya sampai sahur ini mah. Tadi nantangin, aku masih kepagian buat tidur gitu. Nggak cocok kan gua kalau jadi uang Jawa. Mungkin aku cocoknya jadi Cindo Surabaya kali ya. Medok-medok tapi Cindo. Jadi Cindo Surabaya cocok. Cindo-cindo tapi medok. Di Padalarang juga ada enggak nanya. Kok ke Surabaya? Enggak, Surabaya. Ya, satu aja ada. Iya. Yeah. Dulu gue punya saudara tinggalnya di Surabaya kan. Nah aku pengen apa ya? Pengen nginep tuh ke rumahnya. Siapa tahu aja dapet Cindo Surabaya. Gue mikir kayak gitu cong. Cuman karena gue kan gak terlalu akrab mah akrab. Cuman gue tek-tek sama tante gue yang itu kan om gue yang di Surabaya waktu itu kan pilot ya, jadi jarang di rumah, kadang dia ke Bali, kadang ke Surabaya, kadang ke segala macem gitu. Nah adik gue tuh, adik sepupu gue kuliah atau sekolah ya, lupa gue, waktu itu kayaknya sekolah terus kalau sekarang kuliah, terus jarang di rumah juga kan. Jadi gue takut kalau sama tante gue. bukan takut dijahatin, bukan. Tante gue orangnya alim banget. Terus abis itu orangnya disiplin. Kayak jam segini pintu harus tutup, gini gitu kan. Gue gak bisa melalang buana ntar. Terus daerah lo udah seru, bukan Depi malah mau. Terus habis itu tante gue kayak dapat sholat dulu enggak, kalau ini sholat dulu. Pokoknya dia tuh kayak disiplin banget. Bahkan kayak adik sepupu gue nih dibatasin main HP, kayak jam sekian boleh main HP, jam sekian nggak boleh. Agamis banget. Dibilang agamis banget, iya agamis banget, dia syar'i kan. Tapi enggak terlalu kayak cadar apa gitu, enggak. Cuman dia apa ya, disiplin banget. Kayak anaknya nggak boleh main HP, bahkan kalau mau HP itu harus jadi nilainya harus bagus dulu gitu kan. Kebetulan waktu itu anaknya nilainya bagus kan. Terus dia nanya ke gue, Dava, iPhone segini harganya berapa ya? Gini. Oh palingnya segini, coba aja cari cek gitu. Oh ya udah. Aku banget sih tuh. Jikri pernah di Jikri pernah diomelin sama tante gue gitu. Emang orangnya gimana ya? Orangnya labrakan gimana ya? Orangnya ngelabrak. Susah jelasinnya ya, orangnya belak-belakan atau gimana, tapi disiplin. Jadi gue aku ngajak ribut nih, like mulu, tadinya harus ngegip gitu. Jadi gue kalau mau ke Surabaya tuh jadi kayak tek sendiri. Tegas, jiwa labrak. Lah pernah ketemu Jikri? Pernah pas awal-awal. Minimal follow deh.
kan waktu pas awal-awal Jikri tinggal di rumah gua lebaran tuh, kan lebarannya beda, gua duluan yang lebaran habis itu Jikri lebaran. Nah pas gua lebaran tuh Jikri di kamar gua lagi mana ya, lagi di kamar mandi, tiba-tiba pintu kamar gua dibuka. Heh, orang lagi lebaran lu malah tidur, keluar, lebaran dulu lebaran. Jikri panik. Nah terus pas dia bukan Dava gitu, bukan Betawi cuman bahasanya Sunda. Nggak Jawa, dia Betawi tapi bahasanya Sunda karena dia kan orang Pandeglang ya. Dia Sundanya Sunda Banten. Tapi karena mungkin keluarga gue Betawi semua jadi kebawa kali atau gimana, tapi dia logatnya logat Sunda Banten. Jikri panik di terus katanya, aku lagi lebaran gak pulang malah tidur di rumah orang gitu. Sunda halus bukan, enggak, kalau Sunda di Banten tuh enggak halus, Cok. Kayak bahasa gue zaman dulu kan, gue pakai Sunda Banten karena dulu gue tinggal di Banten kan. Awal mula ketemu Agus juga gitu. Enggak. Ya jadi gue kalau ke Surabaya nggak enak, gue kalau apa ya, sama tante gue itu gue manggilnya Bibi kan, Nah habis itu tuh gue kalau ketemu dia, kalau dia ke rumah gue ya curhat kayak biasa. Gimana sih Nafa gini tuh kamu ajarin gini biar makin nurut, gini biar gini. Iya Bi, udah gini sih kenapa mak susah banget dibilangin, baru gue gituin kan, kayak ya udah akrab. Cuman karena di Surabaya kan rumahnya ya, jadi kayak kalau gue nggak ngikutin peraturan di situ kayak nggak enak guanya dulu. Jadi gue nggak mau ke Surabaya karena tekot. Terus juga om gue yang pilot tuh di antara anaknya nenek gue, dia tuh yang paling kalem. Sumpah paling kalem, nggak banyak ngomong. Yang paling banyak ngomong Agus. Yang paling banyak ngomong Agus. Minimal follow dulu deh. Lu juga enggak. Gue mah kalem ya. Pokoknya anak nenek gue kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Kok gue lupa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Anak nenek gue ada 6, yang meninggal ada 2, jadi sisa 4. Nah itu yang paling kalem om gue yang pilot itu tuh. Nah setengah lusin. 6 serius. Yang 1 udah meninggal ini, terus ini udah meninggal. Agus anak keempat. Terus ini yang pilot yang kalem, ini bapaknya si Jia. Pokoknya yang paling bawah bapaknya Jia deh. Dan aku putus-putus dah, nggak kesel dia, lu ngomong lu kalem. Lah, sumpah tanya dah keluarga gue yang paling kalem siapa? Gua. Padahal pengen banget gue ke Surabaya, pengen nyari cindo-cindo gemes kan waktu dulu ya. Tapi nggak pernah kesampaian gara-gara gue itu nggak enak sama keluarga om gue kan. Kok ke Semarang?
Ya gak percaya. Kenapa kalian percaya? Ya kan emang klien gue aja sampai nggak percaya gue pelawak komedian. Gara-gara emang muka gue tuh muka-muka kalem, muka-muka soft boy, soft spoken, soft opening, soft drink. jadi gue masih tek kalau ke Surabaya gara-gara om gue kalem, adik gue yang sepupu gue ya udah di sepantaran apa. Nah terus abis itu bibi gue kayak gitu, jadi gue tek kalau ke Surabaya, padahal nyuruh ayo sini Surabaya gitu, entar nginep rumah bibi gitu, mau ikut atau dijemput naik mobil gitu kan, jadi kayak mau cuman kayaknya gue pernah ada sekali deh Surabaya pas masih kecil atau gimana ya, lupa gue. Berenang sih, ingat gue berenang dari rumahnya deket, rumahnya dalam komplek, terus ada kolam berenangnya, tapi masih kecil itu belum jadi hombreng gue kayaknya. Ntar bibi kasih ongkos bah, mantep. Siapa ya? Introvert, percaya emang introvert. Soal panjang ingetannya lo. Iya dong. Nah tapi sekarang dia rumahnya dijual kan. Aku lagi ada problem atau apa. Waktu itu sempet curhat tuh dia tuh di telepon. Lagi ada problem masalah keuangan segala macem. Rumahnya mau dijual kan segala macem. Nah jadi sebelum dijual rumahnya, om gue ini kan kerjanya di bandara terus jadi dia ngekos di Tangerang kan. Ngekos di Tangerang. Abis itu bibi gue kadang dari Surabaya naik mobil ke Depok. Aulah ada ngomong-ngomong atau apa, terus ke Pandeglang. Nah terus pas sudah lama rumahnya laku, terus dia pindah rumah di Tangerang. Nyetir sendiri, cewek. Bibi gua, bahkan bibi gua nikah sebelum Agus loh. Nikah jauh lebih, pokoknya Agus dilengkapin dan nikahnya jauh. Bentar, bawa sini saya. Nah terus pas sudah punya rumah di Tangerang ya udah, jadi dia udah nggak punya rumah lagi di Surabaya, tapi anaknya ada sepupu gue tuh kuliah di Surabaya. Apa ya Surabaya? Universitas apa ya? Di Ponorogo ya? Lupa gue di Surabaya apa sih, universitas apa sih yang terkenal? Kok Gajah Mada? Kalau kesana lo tidur di mana? Iya kan dulu, makanya gue nggak pernah sampai ke Surabaya karena keburu dijual rumahnya. Kalau gue berani mah bisa gue ke Surabaya, cuman gue nggak enak kan sama keluarga om gue. Nah terus adik gue yang cewek tuh, adik sepupu gue yang cewek sepantaran apa, kadang mondar-mandir kalau lagi ada libur atau lagi ada apa gitu dari Surabaya naik kereta. Gue bilang ke bibi gue, berani itu dari Surabaya naik kereta sendirian cewek gitu, berani dia mas, sering kayak gini. kalah gue naprut aja kagak berani kemana-mana, dia mah harus diantarin sama Agus. Kapan ngecek lagi? Ayo gue temenin tapi bayarin ya.
minimal kalau berarti anaknya suka traveling itu. Kalau dibilang suka traveling enggak sih, kan anaknya itu banget apa disiplin banget sama emaknya. Gue ingat banget dia tuh kayak makan diatur sama bibi gue tuh. Kalau enggak bibi gue marah, kalau marah main fisik tuh dia tuh ditabok anaknya. Tidur makan, jangan main HP mulu, belajar ngerjain PR gitu kan, ketek-ketek ya. Ya masa mau nongkrong dianterin? Enggak, maksudnya dia tuh kayak sinapru tuh apa-apa harus dianterin Agus, kayak sekolah, terus ke kampus, terus mau kesini situ minta dianterin. Kayak dia kayak naik kereta jauh ke rumah gua aja nggak ngerti dia naik apa. Berarti anaknya suka. Kayak contoh Napru tuh bukan anak nongkrong kayak ke kafe-kafe Bogor sama teman-temannya, enggak, ke puncak ke enggak. Sayang, Cikri, anak rumahan ember, nolep dia. Terus kata mimi gue, si Nafa tuh kayaknya suka dibully tuh di kampusnya gini. Ya gimana kagak dibully, orang dianya aja bertingkah begitu. Maksud gue tuh ibarat kata bertingkah tuh kayak dia tuh suka ngelebih-lebihin tahu, sumpah. Kalau bikin snap, bikin story atau apa ditingkah segala macam, tapi dia pendiam, gak bisa bergaul atau bisa berbaur. Jatuhnya pick me, gue udah omel-omelin, masih aja tetap nggak ngerti. Dari zaman sekolah udah gue omel-omelin. Masa dibully sih? Iya, dia tuh ibarat kata pick me, cok. Lu kalau ketemu cewek pick me gimana sih? Snapper tuh begitu. Kan gue udah omelin, terlalu dimanja kali. Dari cara ngomongnya aja pick me. Dia kalau kayak gitu tuh gue udah omelin, jangan terlalu berlebihan gitu. Kayak lu kalau itu ilfil. Kalau sebenarnya sih kalau orang lain ya, gue karena gue abangnya aja sih. Takut Nafa ke bawah sampah bila kayak gitu deh. Mimi gue udah omelin, jangan terlalu nolep, jangan terlalu apa ya, maksudnya bergaulnya tuh yang benar, kayak apa ya, interaksinya tuh harus jiwa sosialnya tuh harus bener-bener klop. Kayak gue kan bisa ngasihin orang ya. Kalau gue contoh nih, gue ngasihin orang, kenapa nggak bakal ngomong kalau nggak ditanya. Dan dia juga kalau ditanya pasti jawabannya malah pick me. Kan waktu itu yang kata live jualan aja dia pick me banget, ajarin ngepang. Terus kalau habis ngampus langsung balik, nggak nongkrong, enggak. Kayak apa ya, kemarin pas gue nge-live apa sih namanya, DZ Food, dia heboh sendiri di snapnya. Ayo beli dagangan kami udah live ya gini. Kayak berlebihan, paham gak sih? Aja. Makanya kan gue ngadakin dia naik gunung biar nunjukin kalau lu tuh bisa keluar dari zona lu gitu. Promosi itu nggak apa-apa, Pak. Tapi pick nih kurang gebrak. Kayak gini aja yang kemarin ke Gunung Sawal nih. Kan gue ngomongnya gini, demi Allah gue ngomongnya gini nih.
paling males nih gue kalau gunung yang awalnya diputer-puterin mulu nih. Sengaja nih diputer-puterin biar kagak langsung nyampe puncak nih. Kan kayak buang-buang waktu atau capek-capekin aja kan gue bilang kayak gitu ya. Dia bikin snap kan waktu itu snap SW-nya masih di hiddenin gue pas gue udah buka, terus gue bawa lihat story snap dia, ada riwayat chattingan dia sama temennya, kayak dia ngebales storynya dia tentang Gunung Sawal itu. Pas gue liat storynya kayak dia bikin story apa pokoknya serem banget, gunungnya gini-gini sampai dibawa keder, dibawa puter-puter gitu sama penghuninya. Terlalu berlebihan, mukanya kayak jurus gitu ya dok. Aku juga bisa kali ya keluar dari zona ini. Kayak kayak ilfeel, paham gak sih? No sih belum di head sama dia. karena belum sadar dia. Nggak boleh sadar loh. Penghuni gunung gitu, iya kayak lu berlebihan. Terus si Mimi gue cerita pas ada Jikri juga pas kemarin makan bakso kan, Mimi gue bilang harusnya tulis iya ketikan. Terus Mimi gue cerita sama Jikri gue, masa nih Mimi kan tahlilan ya ke rumah Uwa, maksudnya Uwanya Mimi gue, pada ngumpul keluarga tuh semua ada dia segala macem, yang lain lagi pada baca doa. Si Nafa diem aja judes ngelir gini kan. Mimi yang malu ya kan, maksudnya anak Mimi kok Nita anaknya begini gini. Mimi bilangin aja yaudah deh doa aja, kata Nafa. Emang boleh ya tahlilan? Kalau diajaran aku mah nggak boleh gini. Ya setidaknya hargain aja gitu kan. Kayak annoying. Iya kan? Gak tau sih, makanya gue gedeknya tuh sama dia tuh nggak bisa apa ya. Gunung Drawlog was deh, bodo amat ah. Fanatik ya dia. Kenapa punya dunia sini? Iya kayak dia tuh kalau bikin SWS gitu aneh-aneh. Ada ya, bentar gue SS-nya. Bentar. Apa ya? Bentar ya. Ya Allah, salah ketik. Ya Allah, salah ngeklik. Ada aja sih tadi. Bentar, gue cari SW-nya. Meski bergerak menjauh Indonesia, kekuatannya meningkat dan tetap perlu dipantau. Yang kedua adalah siklon senyap yang sempat terjebak di sekitar Sumatera dan Malaysia. Nih. Selain itu, ada juga 2 bibit badai, satu di selatan Jawa sampai Nusa Tenggara dan satu lagi di selatan Papua. Masyarakat untuk tetap waspada, mengurangi aktivitas di luar rumah saat hujan deras, serta berhati-hati daerah rawan banjir dan longsor. Contoh begitu. Dia itu maksudnya dia itu gue ya, bentar gue cari lagi. Tetap pantau informasi cuaca resmi. Gue kemarin kerinjani kaki pada mati rasa, kram, pincang, luka. Gue paksain jatuh, nggak apa-apa biasa aja. Gue nggak ngomong gitu perasaan. Sumpah demi Allah gue gak ngomong gitu. Alah gitu doang. Udah gak usah nangis. Gue kemarin kerinjani kaki pada mati rasa, kram, pincang, dan luka-luka. Gue gak paksa jalan. Emang gue pernah ngomong kayak gitu ya? Apa? Bahasa gue kayak gitu. Kayak pick me kan? Iya. Serius pada permukiman serta infrastruktur. Ancaman serupa bisa terjadi di Jawa. Kayak pick me kan?
banjir, longsor, dan potensi angin puting beliung, terutama di daerah. Gue kalau jadi nafas tahu lu lihat asuhan nangis. Kayak bukan Gen Z, iya kan. Gue cari lagi nih. BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang saat disiaga. Bentar, mata gue picek. Waspada jika hujan deras terjadi terus-menerus dan perhatikan kondisi sungai di sekitar. Intinya, ini bukan isu sepele. Belajar dari dampak situasinya, kesiapsiagaan sejak dini bisa mengurangi resiko besar. Saat ini ada Like that. siklon yang mengepung Indonesia, Bapak Presiden. Yang pertama yaitu siklon Melaku. Lebih caper sih, iya jadinya ke caper ke caper boleh tapi yang agak-agak estetik. Gue bilang ke mimi gue setidaknya estetik, kayak enggak, jangan kayak yang annoying atau pick me begitu. Ini Kalau mama wajar pick me begitu. adalah kategori 5. Udah. Tapi karena hanya awan di sana dan dia terperangkap Sumatera dan Sumatera Malaysia. Level lihat. Jadi dibayangkan Efek tinggal bareng. bahkan 1,5 bulan Bentar gue cari lagi, ada gak ya? dan itu berlangsung 2 sampai 3 hari. Gue kan kadang diem-diem gue screenshot SW yang aneh-aneh, yang jenama ada bagaimana ya. Nah, untuk siklon Bakung di barat daya Lampung ini kami prediksi tadi pagi sudah kami laporkan kepada Pak Menko PMK dan Pak Mensesnek Asesna Saya berindut ya kalau lagi melihat-lihat. Indonesia. Prediksinya dalam 2-3 hari ke depan kami akan pantau terus dinamikanya, harapannya tidak masuk hingga ke mendekat lagi yang akan Nah, bentar ya. berhujan. Selanjutnya di bagian selatan dari Bali, Nusa Tenggara, serta Jawa Timur itu ada bibit siklon 93S, serta baru saja siang tadi muncul satu bibit siklon lagi di selatan Papua yaitu 95S. Pada bibit siklon dan siklon ini Aduh, kecil-kecil banget sih ya. kondisi curah hujan tinggi hingga sangat tinggi serta gelombang tinggi di perairan sekitarnya. Tapi kami sudah menyampaikan bekerjasama dengan Nyari lagi kayaknya gue record atau gimana ya? Masyarakat Tosa untuk masyarakat tetap tenang selama kita dapat memantau kondisi dan selalu bersiap untuk curah hujan tinggi dan gelombang tinggi. Di Indonesia Ini apa nih? juga pergerakan yang kita pantau. Ah, bukan ini mah, maaf ya. Gua screen record kayaknya, bukan gua SS deh. Kenapa nih? Mana nih BMKG bilangnya cuaca buruk, gelombang tinggi. Ini cuaca Jangan tertipu sama cara pandang kita yang terbatas. Bisa jadi Fix Nova kayaknya makin lama makin jadi-jadi. bikin pandang seperti ini sama di tengah laut itu beda. Dan untuk hari ini Dididik gue aja dapet dalam kategori sedang. Ada sebagian juga yang kategori seperti ini kalau tahu. Kami memperingatkan kepada masyarakat, khususnya di Pulau Jawa, untuk mitigasi bencana. Tapi iya sih yang begini biasanya diomongin dari belakang. Iya kan gua kata yang kayak gini tuh biasanya diomongin di belakang. Yang faktor pembulian tuh biasanya kayak gitu gara-gara dianya pick me. Dari cincin api Pasifik. Oke, buat teman-teman yang belum tahu, Udah bahwa zona-zona megatrust di Indonesia punya potensi melepaskan energi yang besar yang dapat kayak apa ya? Jadi berdasarkan peta dan bahaya gempa di Indonesia terbaru tahun 2024, setidaknya ada sekitar 14 zona megatrust di Indonesia. Di antaranya berpotensi mencapai magnitudo Kayak apa ya? seperti 9,2 di wilayah Aceh Andaman dan 9,1 Ya susah deh dijelasinnya. bahkan ada yang membahasakannya tinggal menunggu waktu karena ini Malah pada mungkin dia bikin SW. tidak ada yang tahu pastinya kapan gempa tersebut Kayak apa ya? Kayak akumulasi energi di zona-zona tersebut gitu orang kan mikir kayak akhirnya ada potensi energi gitu. besar Kan kalau orang liatin SW gue, ih keren banget sih Dava. tersebut pasti Ih estetik dia, lucu deh. besar Ih angle-nya bagus banget. kalimat yang merujuk pada Ih anjir view-nya bagus gitu. Kayak informasi keilmuan yang merujuk pada oh begini, oh Dava ngasih tahu kalau di gunung ini ada gini-gini. Oh kayak kita untuk melakukan kalau dia tuh kesiapsiagaan ini juga himbauan dari anggap kan ngasih tahu kalau dia tuh di Bulski gara-gara struktur rumah dan bangunan yang kamu tinggali memenuhi
polisi. gara-gara terlalu stupid nih. Kelebihan manja sama Agus Pedot. Dia berisi makanan, air, obat-obatan, dan Kayak dia tuh dunianya kayak masih 2010. Kayak pick me tuh kayak Facebook zaman dulu. Buat kalian yang udah pernah kecewa pakai kapsul biru. Tapi kalau lu marahin dia jawab gak? Ya kalau gue marahin ntar gue langsung di hidden. Circle di kampusnya langsung screenshot kirim roasting. Iya biasanya kayak gitu kan. Kayak apa nih bocah kita gaulnya sama Ji. Apa sayang? Sini bawa sayang. Menonton Netflix gak? Sini sama penontonnya sayang. Apalagi zaman dulu tuh, gue ingat banget kan dia nonton Koreaan ya. Pernah gue ceritain gak sih? Dulu gue beliin HP kan, pas dia nonton Koreaan, HP-nya gue banting. Ya nggak peduli itu HP gue yang beliin kan, karena gue nggak suka sama Korea ya. Dia bikin statement itu kalau seakan-akan dia K-pop banget kan, sampai bikin SW, ih pacar aku blablabla. Ya lu boleh ngefans tapi jangan jatuhnya pick me. Lu juga minta spong sama gue. Hah? Apa sih? Ukur. Halo cuy, di video ini kita akan bermain perangkat kosong lagi. Di mana gua akan Astagfirullahaladzim, HP aku 33%. Yang ternyata pindah HP. Bagus. kasih rekomendasi platform top up voucher PlayStation Murah yaitu GOCP. Buat harganya benar-benar murah meriah. Alhamdulillah cerita tempelek. Tahu harga aslinya, metode pembayaran lengkap, dan juga PlayStation lagi ada event Days of Play dengan promosi hingga 75%. Gitu deh. Aman dan terpercaya ya GOCP. Skuit buat yang mau bisa klik link di Yang baru coba Ceabu. Merah Putih 1 resmi Satria 322. KRI Gurih gitu deh. Pradewa 322 resmi diluncurkan. Karena cerita-cerita kalau kita pengen dia aneh-aneh sih. Paling cerita kayak kemarin si itu ke rumah gitu. Si itu maksudnya adik gue yang dari nyokap tiri dijemput si Agus gitu. Ya udah kayak gitu-gitu aja. Ceritanya cuma cerita kayak biasa. Lima pesawat angkut militer untuk Coba ada gue record ya sebentar. Tahun 1941, Perang Dunia II memasuki babak baru. Setelah berhasil mengalahkan Prancis, Hitler menargetkan Uni Soviet sebagai target selanjutnya. Padahal Uni Soviet sebelumnya pernah satu perjuangan. Kesejahteranan semakin di atas angin ketika Jepang menyerang Pearl Harbor dan berhasil menguasai negara-negara Asia Pasifik. Serangan tersebut membuat Amerika marah dan memutuskan ikut ke dalam peperangan.
Memiliki kecepatan produksi senjata Ntar ada gak tuh SWS sekarang? dan banyak pasukan, Amerika memberi suntikan positif bagi sekutu. Akan tetapi, benarkah Amerika SW-nya aja sekarang kayak gini. adalah rezim Vichy yang dipimpin Marshal sudah menjadi bayangan dan menjalankan yang lebih ironis, negeri yang dulu dikenal sebagai semboyan liberty kini berubah menjadi taman bermain bagi para tentara. Kalau dia nggak mau sapa kita, nggak usah. Justru menjadi tempat hiburan bagi pasukan Nazi. Restoran, Kalau mimi gue bikin SW begini wajar ya? setiap malam. Wajar mama. Siapa yang mau bully? Wajar. Iya maksudnya kalau gitu siapa yang mau bully kan, karena emang gak ada circle pertemanan, circle apa yang wajib harus buat ketemu gitu. Contoh kalau mama kan nggak wajib ketemu circle ini, nggak itu. Kalau kampus atau sekolah ya pasti harus wajib ketemu karena enak, kewajiban harus masuk sekolah, masuk kampus. Pinter mah besoknya didikekan. Taruh deh. Senjata dari Amerika, namun kapal-kapal pembawa senjata dan bahan baku perang Kalau bunda gue ya udah gini, ya mama ya wajar. Ya, tapi estetik lah. Estetik lah ya. Masih masuk. Ya kalau gue kayak gini, ya it's okay, masih ada unsur sinematik, tapi bukan buat fisik kan. Emak-emak di SW-nya gaul-gaul lah. Mau nonton apa kamu? Gowok aja, aku belum nonton Gowok. Jumbo kan masih hari Kamis Jumbo. baru masuk SMP gua. Aku pengen spam pergunungan, mager banget. Ada yang baru buka baru nih di Megamendung, atau Megamendung kan? Dia itu pembukaan jalur pendakian di Megamendung dekat Curug Panjang. Tapi dia bukanya tanggal 23. Nah kalau 23 pas pembukaan gua ogah kalau ngikut-ngikut pembukaan, karena kan harus ada pembukaan, ada apa sambutan kayak gitu, gue males kan. Pasti trekkingnya agak siang kan, jadi nggak dapet apa nih view jam-jam pagi. Jadi kalau tanggal 24 pasti macet banget, soalnya kan Natalan, besoknya pada libur cuti. Pas tanggal 25 udah lebih rame lagi, apalagi jalurnya jalur puncak. 26 udah pada liburan, 26, 27, 28.
udah. Di puncak masa Hana mau ikut. Itu aja ntar di Seperti ini. Gunung Kaledong yuk. Itu trek tipis-tipis tau, santai. View-nya bagus nggak kelas juga view Kaledong. Ya kagak ngecas Puki. Kan jadi aku udah ngomong. Takut ada pacet? Enggak dong. Gunung Kaledong lagi cerah-cerahnya nih hari Minggu langsung. Tuh. Tuh, kelihatan semua gunung yang ada di Garut kelihatan. Guntur, Kurau, Segara, Cakrabuana, Haruman, Ciremai. Ini Ciremai lagi bertopi sekarang. Ini Persumedang, Perbandungan, Kerenceng, Karambi. Info dari hari ini. Jangan lupa jaga kebersihan ya. Tuh lumayan kan? Gunung Kaledong lagi cerah-cerahnya nih hari. Ada kawannya nggak ada dong. Gua gunung berapi yang belum tinggal satu dong tuh Talaga Bodas. Diambil dari nama seorang perempuan Cina bernama Bowo Niang. Gue belum pernah nonton nih Cikri. Bowo sendiri datang ke tanah Jawa bersama Laksamana Chengho, Panglima Angkatan Laut Cina yang sangat disegani Nih yang datang untuk mengajar atau enggak ini deh Gunung Gelis nih. bagaimana Sampai Gunung Gelis. Film serem ember. unik dan masih. Sampai Gunung Gelis. Pokoknya Ciwidey. Samping Tambak Kruyung. Guys, kali ini aku mau Tambak review Kruyungnya sana, mah. hiking ke Gunung Gelis Ciwidey. Scroll profil Dava, jangan males. Bukan scroll sayang. Cek nih profil gue nih. Nih. Ada pembatasan lagi gara-gara gue pamerin produk apa yang gue pamerin di TikTok. Buset. Sensian amat. Kalau dia nggak mau sama kita, nggak usah dekat-dekat lagi sama dia. Dia nggak mau ngobrol sama kita, nggak usah apa-apa lagi sama dia. Kalau dia merasa menjauh, hargai diri kita dengan menjauh juga dari dia. Udah mau mabar sama Depi. Udah 3 jam anjir gue nge-live. Live Anda tidak memenuhi syarat untuk rekomendasi dan telah dibatasi dalam hasil pencarian untuk 10 menit ke depan karena Anda mempromosikan merek, produk atau layanan. Pembatasan akan dihapus setelah Anda menambahkan produk ke kerancangan belanja TikTok Shop untuk mengaktifkan pengaturan. Udah 3 jam Puki ya gue ya. Matiin dah, ntar subuh gak bisa live. Ntar subuh aku live lagi ya. Aku sahur. Insya Allah aku sahur aku pakai Kak Badian yang dimana kita didapatkan serta kita dapat juga jadi dapat dan dapatkan dan dapat menjadi dapat dan dapat menjadi dapat terdapat pendapatan sehingga dapat menjadi dapat pendapatan yang didapatkan terdapat banyak dapat Waalaikumsalam. Mak Lili di sono banjirnya udah kelar. Nyerok gak? Maksudnya banyak sisa-sisaan gak? Keluarga sehat semua. Kendaraan aman. Udah.
Terus akses jalan udah bisa lancar. Terus masih kotor gak itu, banyak lumpur lapindo. Nanya gitu. Udah selesai di hari ke-15. Oh, udah selesai, berarti sekarang nggak ada ikan mujair atau ikan gabus yang nangkring ada di teras-teras kan. Tapi pas lagi waktu banjir ada buaya gak, Mak? Takutnya ada buaya atau ular yang ya kan menanyakan sesuatu yang kayak ada di otak kepala. udah ntar kita sahur nge-live lagi ya. Udah, assalamualaikum. Tapi orang-orang musrik kayak gini nggak mungkin sahur sih ya. Oh ya, paling cuma beberapa doang warning yang soleh-solehot doang. Oh ya, iya kan begini. Musyrik semua nih, kafir nih. Oh iya, pendosa. Iya, jadi nggak mungkin sahur, nggak mungkin itu, nggak mungkin. Nggak yakin, astagfirullahaladzim. Emang tampang sesoleh ini kalian nggak percaya? Tuh, tampang sesoleh itu kalian nggak percaya? Emang kalian nggak percaya itu? Ini nonton belum sih Last Ride? Nggak tahu, Conjuring belum. Dadah, assalamualaikum.